Sebagian besar dari kita mengisi tangki bensin mobil sampai penuh kapanpun kita kehabisan bahan bakar. Jujur aja, hal ini lebih nyaman dan akan menghemat perjalanan ekstra yang tidak perlu ke pom bensin. Kalau kamu adalah tipe orang yang melakukan hal ini, kamu pasti sudah tidak asing lagi dengan bunyi gedebuk yang berisik yang akan kamu dengar dari pompa setelah selesai mengisi bensin ke dalam tangki mobilmu. Bunyi itulah yang memberitahukan bahwa proses pengisian telah selesai dan kamu dapat dengan aman melepaskan nozzle dari kendaraan. Pernahkah kamu bertanya-tanya, gimana pompa bensin bisa menjadi begitu pintar? Yuk kita lihat proses rekayasa di baliknya. Setiap kali kita mengisi tangki bensin dengan bahan bakar, kita mengganti udara di dalamnya dengan cairan. Udara tersebut keluar melalui pipa kecil yang terdapat pada nozzle bensin. Ketika tekanan semakin meningkat di dalam tangki, tekanan tersebut dilepaskan saat udara keluar. Setiap kali kita mulai memompa bensin ke dalam tangki, pipa akan melepaskan udara tersebut dengan sangat cepat. Udara tersebut keluar dengan tekanan yang cukup untuk menahan katup bensin agar tetap terbuka. Setelah tidak ada lagi udara yang tersisa untuk keluar karena tangki telah terisi bahan bakar, kita mendapatkan gaya hisap kecil yang menggerakkan katup kembali ke posisi tertutup awal. Tidak ada sensor elektronik atau perangkat sama sekali, hanya tekanan dan isapan kecil yang disebut efek Venturi. Tentu kamu mungkin berpikir bahwa menambahkan beberapa tetes bensin setelah pompa berhenti bukanlah hal yang buruk. Hal ini bahkan mungkin memberimu sedikit waktu tambahan sebelum kamu harus kembali ke pom bensin. Tapi hal ini sebenarnya berpotensi berbahaya dan kamu harus menahan diri untuk tidak melakukan topping off. Sebagian besar jenis bahan bakar membutuhkan ruang untuk meregang, jadi menambahkan sedikit tambahan pada tangkimu dapat menyebabkan tekanan ekstra yang tidak diperlukan. Hal ini bahkan dapat mencapai filter karbon mobilmu yang hanya berfungsi untuk uap. Semua langkah ini dapat merusak mesin mobilmu lebih cepat dari yang diharapkan. Jika kamu sudah cukup lama mengemudi, kamu pasti tahu hal ini. Meskipun lampu bensin menyala, kamu masih memiliki beberapa kilometer lagi sebelum mobilmu benar-benar berhenti. Tergantung pada jenis mobil yang kamu miliki, kamu pasti akan sampai di pom bensin berikutnya tepat waktu. Jarak tempuh mobilmu bisa berkisar antara 64 hingga 177 km sebelum benar-benar berhenti bekerja. Tapi sebaiknya kamu memeriksa spesifikasi masing-masing produsen mobil. Hal ini mungkin juga terkait dengan ukuran tangki bensinmu. Berikut ini adalah tips tambahan yang perlu diingat saat kamu menuju ke pom bensin yang mungkin bisa menyelamatkan nyawamu. Begitu kamu keluar dari mobil, pastikan untuk menyentuh kendaraan terlebih dahulu sebelum mencapai pom bensin, terutama selama musim dingin. Itu karena ada hal kecil yang disebut listrik statis dan ini lebih terlihat selama musim dingin karena kita cenderung mengenakan pakaian yang lebih rentan terhadap efek ini seperti nilon atau polyester. Saat kamu bergerak di sekitar mobil, kamu dapat menciptakan listrik statis. Begitu kamu menyentuh nozzle gas, percikan api dapat terjadi. Dan ketika itu terjadi di dekat larutan yang mudah terbakar, itu jelas bukan hal yang baik. Pastikan kamu menyentuh bagian logam dari mobil sehingga efeknya terpatahkan dan kamu dapat melanjutkan dengan mengisi tangki dengan aman. Untuk menjaga mobilmu dalam kondisi prima, jangan pernah membiarkan ketinggian tangki bensinmu berada di bawah 1/4 dari jumlah totalnya. Karena begitu kamu mencapai sisa bahan bakar di dalam tangki, hal ini dapat menyebabkan pengembunan yang akan mengecerkan bahan bakar dan berpotensi merusak mesin. Terlebih lagi, tetes-tetes terakhir bahan bakar tersebut mungkin bukan bahan bakar dengan kualitas terbaik. Di bagian bawah tangki bensin, sebagian besar mobil memiliki endapan bahan bakar yang juga bukan merupakan bahan bakar terbaik untuk mesin mobilmu. Jadi pastikan kamu melakukan kunjungan rutin ke pom bensin jauh sebelum lampu darurat mulai menyala. Ketika pengemudi lupa untuk berpindah gigi saat mengemudi, maka akan terjadi pengemudian kecepatan rendah tinggi atau pengemudian kecepatan rendah pada kecepatan tinggi. Dalam kasus mengemudi kecepatan tinggi rendah, mesin membutuhkan lebih banyak bahan bakar untuk disuplai untuk mencapai kecepatan tertentu, tapi hal ini akan menyebabkan konsumsi bahan bakar meningkat. Mengemudi dengan kecepatan tinggi membutuhkan banyak bensin di dalam mesin pada kecepatan rendah, tapi tidak dapat terbakar sepenuhnya yang
yang akan menyebabkan penumpukan karbon. Untuk mencegahnya, tekan pedal gas ke dasar dan buang karbonnya. Kalau kamu lebih sering mengendarai mobil dalam jarak tempuh yang cukup jauh, mungkin ada baiknya kamu membawa mobilmu ke jalan bebas hambatan dan membiarkannya melaju. Tapi sekali lagi, hal ini tidak akan sepenuhnya mencegah penumpukan karbon. Kalau kamu tidak memiliki garasi atau harus memarkir mobil di luar dalam waktu yang lebih lama, para ahli merekomendasikan untuk mencucinya setiap minggu. Ini mungkin terasa sedikit boros ya, tapi jika kamu mempertimbangkan hal-hal seperti hujan asam atau kotoran burung, kamu mungkin ingin melindungi permukaan mobilmu selama mungkin. Atau kamu bahkan bisa mengubahnya menjadi olahraga sore, mencuci, menyedot debu, serta melakukan waxing pada mobilmu akan membakar sekitar 1.100 kalori. Hal yang sama berlaku untuk sunroof jika mobilmu dilengkapi dengan salah satunya. Para ahli perawatan mobil mengatakan bahwa kamu harus sering membuka kaca atau panel logam untuk memastikan lubang pembuangan air tidak tersumbat oleh serpihan. Untuk memeriksa apakah saluran pembuangan berfungsi dengan baik, tuangkan air ke dalamnya. Kamu akan membutuhkan bantuan orang lain di sini untuk memeriksa apakah air mengalir dengan benar. Jika tidak mengalir keluar, kemungkinan besar air akan masuk ke dalam mobil. Jadi kamu harus memeriksanya secara profesional. Tapi terlalu sering mencucinya atau mengunjungi tempat pencucian mobil otomatis juga bisa merugikan loh. Semuanya memang harus seimbang. Sekali lagi, ini hal lain yang membutuhkan keseimbangan. Beberapa penggemar mobil telah memperhatikan bahwa bulu-bulu pada mesin cuci mobil otomatis bisa jadi terlalu kasar. Dan itu berpotensi merusak cat mobilmu atau bahkan membuat wiper kaca depan terlepas. Sebaiknya mobil dicuci dengan tangan dan dengan sabun yang dirancang khusus untuk cat mobil. Memastikan kamu memiliki jenis ban yang sama bukan hanya untuk estetika saja. Hal ini sangat penting untuk beberapa fitur sensitif di mobilmu seperti sistem ABS. Mencampur dan mencocokkan ban dapat merusak speedometer dan sensor yang berhubungan dengan roda mobil. Jenis ban yang berbeda bereaksi secara berbeda terhadap jumlah tekanan atau gesekan yang sama yang dapat membuat mobilmu tidak seimbang secara keseluruhan. Kalau kamu tinggal di daerah di mana kamu merasa mobilmu tidak aman setiap saat, kamu mungkin ingin mempertimbangkan untuk memasang sistem pelacakan pada mobilmu. Mungkin kamu perlu berkonsultasi dengan seorang profesional untuk melakukannya, tapi jika mobilmu pernah dipindahkan, sebagian besar sistem ini mengandalkan teknologi nirkabel dan GPS untuk memancarkan sinyal yang menunjukkan lokasi kendaraanmu. Tapi jika itu terlalu berlebihan, berikut ini adalah daftar periksa keamanan dasar 3 item yang dapat kamu ingat untuk diikuti setiap kali kamu ingin memastikan mobilmu aman dan sehat. Pertama, kuncilah setiap saat. Meskipun kamu yakin berada di daerah yang jarang terjadi pencurian, mobil yang tidak terkunci yang diparkir di luar bisa terlihat menggoda bagi tamu yang tidak diundang. Selanjutnya, pertimbangkan dengan cermat lokasi parkir, yang berarti dekat dengan tempat tinggalmu dan di area yang cukup terang. Hal ini akan mencegah penyusup potensial untuk menerobos masuk. Penjahat tidak menyukai area yang terang. Terakhir, selalu keluarkan dompet, ponsel, atau barang berharga lainnya dari mobil sebelum meninggalkannya tanpa pengawasan. Tapi jika kamu harus meninggalkan beberapa barang di dalam mobil, pastikan untuk meletakkannya di tempat yang tidak mudah terlihat, seperti di bagasi atau di kompartemen lain di kendaraanmu. Cara lainnya adalah dengan menjaga mobilmu tetap bersih dan berkilau sesering mungkin. Jika kendaraan terlihat bersih dan terawat dengan baik, orang mungkin berasumsi bahwa kamu memiliki sistem alarm dan GPS yang efektif. Pada dasarnya, ini adalah cara lain yang jitu untuk mencegah potensi kerusakan sebelum terjadi.